Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun tidak bertemu tatap muka ya anak-anak semuanya. Tetapi kita masih bisa dikasih kesempatan untuk dapat jaringan yang bagus sehingga kita dapat bertemu dalam virtual meeting di Google Meet pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak Ibu sudah pada makan siang atau belum? Sudah, Bu. Wah, mantap nih. Ya, berarti kalau udah makan siang, semangatnya udah nggak kendor lagi ya. Sebelum kita mulai, biar berkah, biar nanti ilmunya menempel di otak, kita mulai dengan berdoa. Nah, untuk berdoa ini dipimpin sama ketua kelas saja ya. Ananda Iswandi, tolong dong dipimpin doanya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ananda Iswandi. Sekarang Ibu mau cek apakah semua siswa kelas Ibu ini udah hadir semuanya di Meet ini? Ya, Bu, udah hadir semua. Udah hadir semua. Alhamdulillah. Berarti udah bisa dimulai ya. Nah, di layar sudah terlihat presentasi dari Ibu. Judulnya materi kita kali ini yaitu rasio trigonometri. Nah, rasio trigonometri ini sebagai informasi ya adalah bagian dari materi pokok trigonometri. Materi pokok ini adalah materi yang terakhir di semester 2 ini untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, minggu lalu kan kita udah selesai penilaian harian tuh. Ibu udah nilai, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, pinter-pinter, anak-anak Ibu mantap, pertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Nah, kalau kita mendengar kata-kata rasio trigonometri, berarti ada dua kata ya, ada dua kata. Yang pertama rasio, yang kedua trigonometri. Coba sekarang Ibu tanya sama Lydia. Lydia pernah dengar kata rasio nggak? Rasio itu Pernah, Bu. Setahu Lydia, apa sih artinya? Perbandingan, Bu. Oh, sama juga dengan perbandingan, iya. Kalau rasio mungkin bahasa kerennya ya, kalau dalam sehari-hari kita bisa namakan rasio itu sama juga dengan perbandingan. Nah, kalau trigonometri, udah pernah dengar sebelumnya? Udah, Bu. Udah. Sebelumnya udah pernah belajar? Belum, Bu. Belum, tapi udah pernah dengar. Nah, sekarang Ibu kasih tahu. Oh, pernah baca. Oh, berarti literasinya bagus ya. Trigonometri itu sebenarnya berasal dari dua kata juga. Trigono dan metri. Kalau trigono itu artinya adalah segitiga. Berarti tri itu 3, gon itu adalah sisi atau segi, jadi segitiga. Metri itu adalah pengukuran. Jadi kita akan belajar tentang perbandingan, ilmu yang mempelajari tentang perbandingan sudut dan panjang sisi pada segitiga. Lebih tepatnya lagi pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mau belajar pasti harus ada manfaatnya ya. Kalau nggak ada manfaat nggak mungkin kita mau belajar. Nah, manfaat trigonometri ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, sekarang hari apa? Hari Jumat, Bu. Hari Kamis, Bu. Masa iya Jumat? Kamis, Bu. Kamis, Bu. Di tempat Puji waktunya muncul lompat 1 hari ya. Iya, jadi sekarang Kamis. Nah, sekarang Kamis. Kalau sebelum corona, bukan hari Kamis, Ibu mau nanya hari Senin. Hari Senin sebelum corona pagi-pagi kita ngapain biasanya? Upacara bendera, Bu. Nah, iya, upacara bendera. Nah, upacara bendera itu highlight-nya kan ketika kita ngapain? Menaikkan bendera, Bu. Nah, penaikan bendera. Berarti kalau misalkan kita berada di lapangan upacara, kemudian pas kalau mau upacara gitu ya, pasti ada tiang benderanya ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan Ananda, Ibu minta untuk memperkirakan tinggi tiang bendera di sekolah kita itu berapa? Kurang lebih berapa meter? Berapa? 4 meter, Bu. 4 meter. 5 meter. Ada yang bilang 5 meter. 5 meter, Bu. Iya. Oh, 5 meter.
Nah, perkiraannya 4 sampai 5 meter. Nah, kalau masih ingat, pelajaran dulu waktu di kelas 9 SMP, kan masih tahun lalu tuh harusnya masih ingat. Ada pelajaran kesebangunan. Nah, bisa kita gunakan kesebangunan tuh untuk menentukan tinggi tiang bendera. Selain kesebangunan, ternyata untuk menentukan tinggi tiang bendera, atau bisa juga menentukan tinggi benda-benda lain yang tidak bisa diukur secara langsung, itu bisa kita gunakan aplikasi dari trigonometri. Jadi itu manfaatnya, salah satu manfaatnya. Kemudian kalau misalkan malam-malam pernah lihat bintang nggak? Sering lihat, Bu. Iya, Sering, pas Bu. malam-malam pas lihat bintang, itu kan kita melihat bintang ada banyak bertaburan di angkasa. Nah, para astronom itu kan salah satu tugasnya yaitu mengukur atau memperkirakan jarak antara satu bintang ke bintang yang lain. Kan tidak mungkin si astronom itu diutus ke luar angkasa mengukur jarak satu bintang ke bintang yang lain. Nah, dengan aplikasi trigonometri, jarak antara dua bintang itu juga bisa kita perkirakan. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari mempelajari trigonometri. Dari semua manfaat itu, untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita manfaatkan ke konsep dasarnya saja. Nah, apa tujuannya? Dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan konsep dan nilai. Nah, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa dengan tepat. Jadi ada istilah-istilah, ada 6 istilah baru yang akan kita pelajari selama belajar trigonometri. Hari ini, penilaian yang akan Ibu gunakan itu ada 3, yang akan Ibu nilai. Yang pertama sikapnya. Sikap Ananda nanti karena kita belajarnya berkelompok, sikap teliti, percaya diri, dan kerjasama kelompoknya akan Ibu lihat berdasarkan diskusi Ananda nanti pada grup WA yang sudah kita buat sama-sama. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita latihannya nggak di buku latihan, kita pakainya sebuah aplikasi namanya Kahoot. Nah, Kahoot ini menggunakan HP salah satunya. Bisa pakai laptop, Bu? Bisa. Nah, bisa juga pakai laptop, tapi supaya tidak susah, nanti soalnya ada di layar laptop kamu, jawabannya kamu pencet di HP. Nah, gitu nanti jadinya. Jadi, Ibu harapkan dengan adanya perbedaan ini, Ananda lebih semangat dan lebih termotivasi untuk belajar. Oke? Nah, kalau tadi kita sudah secara umum melihat tentang tinggi tiang bendera, sekarang kita akan lihat lagi ilustrasi yang ada pada layar Ananda. Di sini ada seorang anak. Dia tengok tuh kan, dia tengok puncak tiang benderanya. Kemudian di sini sudah dikasih tahu bahwa seorang anak ini tingginya dari kakinya sampai ke matanya itu 160 cm. Kemudian jarak antara si anak dengan tiang bendera ini 4 meter. Sudut elevasi mata si anak memandang ke puncak tiang bendera itu 60 derajat. Harusnya tinggi tiang benderanya bisa Ananda temukan berapa angka persisnya. Sebelum kita masuk ke LKPD, Ibu mau tanya nih sama siapa ya? Sama Ananda Nurita. Ananda Nurita masih semangat? Masih, Bu. Nah, Ananda Nurita, dari Ya, Bu. gambar yang ada di layar, coba tengok, adakah bentuk bangun datar yang muncul di layar? Ada, Bu. Ada. Bentuk apa itu? Segitiga siku-siku kayaknya ini, Bu. Segitiga siku-siku. Tahunya siku-siku dari mana, Nurita? Lalu dia biasanya tiang bendera itu nggak ada yang bengkok. Oh, nggak ada yang bengkok ya. Harus tegak lurus terhadap tanah. Oke, Iya, logikanya bagus. Nah, berarti kalau menurut Nurita segitiga siku-siku. Nah, kalau kita ingat lagi nih materi kelas 8 SMP, segitiga siku-siku itu ada yang istimewa. Jadi segitiga siku-siku yang muncul di layar ini bukan sembarang segitiga siku-siku, tapi segitiga siku-siku istimewa. Nah, ingat-ingat lagi ya, nih segitiga siku-siku istimewa itu maksudnya apa ya, kata Bu ya. Nah, jadi nanti Ananda akan cek kembali pengetahuan yang sudah pernah Ananda miliki di SMP untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan pada grup WA-nya.
Nah, segitiga siku-siku istimewa itu pasti berhubungan dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Nah, jadi nanti Ananda di LKPD ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, Ananda harus menentukan tinggi tiang bendera dari ilustrasi ini. Nanti permasalahan kedua, Ananda akan bisa menemukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa. Semuanya sudah ada di LKPD, sudah dituntun Ananda nanti untuk menyelesaikannya. Nah, jika nanti Ananda merasa terkendala, kan grup WA-nya masing-masing kelompok itu sudah ada ibunya tuh. Nah, jadi Ananda nggak usah malu-malu, jadi langsung ditanya di grup sana. Kalau misalkan mau tanya langsung di sini juga tidak masalah. Jadi kita nggak terlalu sepi ya di meeting ini ketika Ananda lagi diskusi di grup WA. Untuk menyelesaikan ini, di LKPD-nya aktivitas yang pertama ya. Ibu ingatkan lagi, pembagian kelompok. Kalau misalkan Ananda lupa, ini pembagian kelompoknya Ibu ingatkan kembali. Jadi silakan di HP-nya sekarang akses WA-nya. Kemudian Ibu di sana sudah membagikan LKPD untuk Ananda diskusikan. LKPD-nya Ananda unduh. Kemudian salah satu dari Ananda itu mengedit langsung ya. Di sana kan bisa edit langsung tuh. Ibu kasihnya dalam bentuk Word. Jadi Ananda bisa edit langsung. Nanti untuk hasilnya Ananda kirimkan kembali yang sudah diedit tadi ke grup. Maka nanti Ibu akan melihat, kemudian memilih salah satu kelompok yang jawabannya menurut Ibu menarik untuk ditampilkan. Menarik itu artinya bukan berarti selalu benar atau selalu salah ya, tetapi akan ada pembahasan yang menarik dari kelompok yang akan tampil. Ibu kasih waktunya 5 menit karena LKPD-nya cukup mudah untuk dipelajari menurut Ibu ya. Jadi kalau bisa diskusinya semaksimal mungkin, Ibu akan cek satu persatu apakah aktif dalam diskusi kelompoknya atau tidak. Nah, waktu 5 menit itu sebenarnya berjalan tidak terlalu lama ya, Nanda. Iya, 5 menitnya sudah berlalu. Leni, ada yang mau ditanyakan? Segitiga istimewa itu sudutnya yang istimewa atau yang mananya ya, Bu? Ah iya, segitiga istimewa itu ternyata memang sudutnya yang sudut istimewa. Ya, jadi benar ya, benar. Oke, nah 5 menit sudah berlalu dengan cepat. Dan ini Ibu sudah cek di WA grupnya, ada 3 kelompok yang sudah mengumpulkan. Ibu akan memilih salah satu kelompok, yaitu kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini menarik untuk kita bahas. Untuk kelompok 2 tadi sudah disepakati bahwa Mira ya yang mau tampil. Mira udah siap untuk tampil? Ya, siap, Bu. Oke, sip. Tunggu ya. Ibu Ibu present dulu hasil LKPD-nya biar teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang mau Mira presentasikan sebagai perwakilan dari kelompok 2. Oke. Sudah tampilkah presentasinya? Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, silakan Mira, silakan disampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kesempatannya, Bu. Inilah hasil diskusi yang kami dapat dari kelompok 2. Untuk aktivitas pertama, perhatikan kembali ilustrasi anak yang memandang tiang bendera. Kemudian di situ ada sudut C 60 derajat, didapatkan sudut A 30 derajat. Dapat sudut A itu sudut B itu 90, otomatis sebuah segitiga, jumlah sudutnya 180 derajat. Terus untuk memudahkan Anda menentukan tiang bendera, kita pindahkan bentuk segitiga siku-siku pada gambar 1 menjadi segitiga siku-siku pada gambar 2. Perhatikan gambar 2. Lengkapilah gambar tersebut dengan menambahkan besar sudut BAC pada gambar. Itu yang disebutkan tadi. Lalu, tentukan sisi manakah yang harus Ananda ketahui agar dapat menentukan tinggi tiang bendera. Itu sisi AB. Untuk menentukan panjang sisi tersebut,
Carilah informasi perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku yang memuat sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tuliskan hasil yang Anda peroleh pada tabel berikut. Tabel 1, besar sudut 30 derajat, sisi depan sudutnya BC, perbandingan panjang sisinya 1. Besar sudut 60 derajat, sisi depan sudutnya AB, perbandingan panjang sisinya akar 3. Besar sudutnya 90 derajat, sisi depan sudutnya AC, dan perbandingan panjang sisinya 2. Dapat perbandingan panjang sisi 1 banding akar 3 banding 2. Berdasarkan informasi pada tabel, didiskusikan ide Ananda dengan teman sekelompok untuk menentukan panjang sisi BA pada segitiga ABC gambar 2. Tulislah hasil diskusi Anda pada tempat yang tersedia. Hasil diskusi kami yaitu BC per BA sama dengan 1 per akar 3. 4 per BA sama dengan 1 per akar 3. BA sama dengan 4 akar 3. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu tinggi tiang bendera sama dengan tinggi anak ditambah BA sama dengan 180 cm ditambah 4 akar 3 meter. Maaf, 160. Kemudian 160 cm jadikan ke meter, didapatkan 1,6 meter ditambah 4 akar 3 meter. Itulah hasil dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mira. Jadi untuk sampai di sini ada Ananda dari kelompok lain yang mau menanggapi sebelum kita lanjut ke aktivitas berikutnya? Atau semuanya sama? Kalau tadi Ibu lihat sekilas, ada sedikit yang beda. Nah, untuk kelompok 2, ini tadi kan mengambil BC per BA sama dengan 1 per akar 3. Nah, sebenarnya ini tidak mutlak ya. Jadi betul yang disampaikan sama Mira sebagai perwakilan kelompok 2, tetapi sebenarnya bisa digunakan perbandingan yang lain lagi. Bisa juga dibalikkan, misalkan BA per BC sama dengan akar 3 banding 1. Nah, di kelompok 1 itu tadi seperti itu, tapi mungkin malu-malu untuk menyampaikan. Nggak apa-apa, jadi jangan malu-malu, karena kalau misalkan kita belajar itu, malu-malunya dihilangkan. Supaya apa? Supaya nanti materi yang kita bahas hari ini, itu benar-benar tersampaikan dengan, sampai ke Ananda dengan baik. Ya, bisa dipahami Ananda ya? Paham, Bu. Nah, oke. Iya, Bu. Ini kayaknya masih kurang semangat nih. Nah, nanti bentar lagi kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nanti pas latihannya Ibu yakin semuanya bakal semangat lagi. Nah, untuk bagian yang kedua, selain Mira, tadi anggota kelompok 2 siapa lagi ya? Ada Iswandi, ada Leni, ada Nurita. Siapa yang mau melanjutkan untuk menampilkan hasil dari aktivitas yang kedua? Ya, Bu. Nah, Ananda Iswandi, tolong dibaca ini hasil diskusinya. Ya. Berdasarkan konsep di atas, manakah konsep yang Ananda gunakan untuk menentukan tinggi tiang bendera? Tadi kami di kelompok, kami memakai konsep kotangen, Bu. Iya, berarti tadi kotangen. Kalau kotangen berarti berdasarkan konsep yang di atasnya, berarti Ananda Iswandi dan kelompok 2 itu menggunakan panjang sisi di samping sudut theta. Sudut theta-nya tadi berapa derajat? Yang 60, Bu. Nah, ya 60. Panjang sisi di samping sudut 60 derajat dibagi atau dibandingkan dengan panjang sisi di depan sudut 60 derajat. Bagus. Betul sekali. Nah, untuk aktivitas 3, ini karena waktunya tidak untuk aktivitas 3, sebenarnya kurang lebih cara penyelesaiannya sama dengan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Maka di sini, kenapa Ibu ambil yang kelompok 2 untuk mempresentasikan? Di sini tabelnya lengkap. Dan ketika Ibu cek, jawabannya benar semuanya. Di kelompok 1 dan kelompok 3 tadi untuk yang 0 dan 90 itu ada yang diisi, ada yang tidak. Nah, di sini Ibu mendapatkan yang tabel ini, ternyata kelompok 2 berhasil mengidentifikasi rasio trigonometri yang saling berkebalikan. Ternyata untuk sinus dan kosekan itu ternyata saling berkebalikan nilainya.
sekarang kita cek apakah benar jawaban dari kelompok 2, sinus dan kosekan berkebalikan. Kita lihat, kita ambil sudut 30 derajat. Sinus 30 derajat adalah 1/2. Iya, 1/2. Sedangkan kosekannya di sini tampak dengan jelas ya. Kalau misalkan kelompok 2 langsung bilang 2, mungkin tidak terlalu jelas. Kalau di sini 2/1. 1/2, 2/1. Ternyata saling berkebalikan. Dan kelompok 2 itu sudah berhasil untuk menentukan bahwa ternyata sinus dan kosekan itu saling berkebalikan. Begitu juga dengan kosekan dan sekan. Tangen dengan kotangen. Nah, konsep ini Ananda harus ingat ya. Jadi karena ini masih konsep dasar, ada beberapa hal yang perlu Ananda ingat. Nah, ini udah bagus. Nah, terakhir, di refleksinya ini yang bikin menarik. Coba Ananda siapa lagi ya yang di kelompok 2 yang masih belum tampil? Ananda Leni. Ayo Ananda Leni. Ya, Bu. Iya. Refleksinya, setelah materi rasio trigonometri, tulislah kendala-kendala yang saya hadapinya adalah materi perbandingan panjang sisi pada sudut segitiga siku-siku istimewa sudah lama tidak diulang. Jadi kami harus mencari dan memahami lagi materi tersebut. Kami kesulitan menemukan nilai rasio trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat karena tidak ada contoh langsung dan sulit menentukan mana sisi di depan. Nah, jadi ternyata kelompok 2 ini cukup kreatif. Terima kasih ya Leni. Mereka menggunakan informasi-informasi lain, apakah itu dari buku, dari internet, untuk bisa melengkapi LKPD. Nah, itulah Ananda semuanya, kalau misalkan kita belajar daring, kemudian Ananda mungkin masih ada yang malu-malu untuk bertanya kepada Ibu langsung, kemudian berdiskusi sama teman-temannya juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal, nah kita bisa gunakan resource yang lain, seperti buku penunjang yang ada di rumah Ananda, kemudian bisa pakai internet juga. Sebelum Ibu masuk ke tahap yang berikutnya, ada yang mau ditanya duluan Anda untuk isi tabel mungkin, atau untuk ilustrasi yang di awal, tinggi tiang bendera, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak berarti sudah mulai paham ya? Iya, Bu. Nah, Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal, biar Anda lebih paham lagi bagaimana cara menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh untuk yang segitiga siku-sikunya, ya. Di sini ada segitiga siku-siku, silakan diperhatikan. Segitiga siku-siku dan di sini ada sebuah sudut namanya sudut Alfa. Bu. Alfa. Oke, pintar. Di sisi-sisi segitiganya ada panjang AB itu 4 satuan, BC 3 satuan, kemudian di sini ditanya, tentukanlah rasio trigonometri sudut alfa pada segitiga ABC. Nah, ada sinus, ada kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang ditanya. Nah, untuk menyelesaikan ini, apakah kita bisa langsung untuk selesaikan? Dari sisi miringnya dulu, Bu. Oh iya, lagi ya? Iya, Bu. Ah iya, pinter lagi. Cari sisi miring. Sisi miring itu kita pakai apa lagi untuk menentukan sisi miringnya? Jadi kuadrat sisi miring itu, Bu, sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, Bu. Iya, itu nama kerennya apa ya? Teorema apa ya? Pitagoras, Bu. Nah iya, betul. Teorema Pitagoras. Nah, kita bisa pakai teorema Pitagoras. Atau Ananda mau yang lebih simpel nggak? Ibu kasih tahu, yang lebih simpel, selain teorema Pitagoras, sudah ada turunan dari teorema Pitagoras dan sudah pernah juga dipelajari, namanya triple Pitagoras. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, triple Pitagoras ini angkanya sengaja, karena contoh soal Ibu kasih angkanya yang gampang. Nah, ada 3, 4, maka sisi miringnya pasti berapa? 5, Bu. Iya, Puji. Dari tadi suara Puji nggak kedengeran, akhirnya terdengar juga. Alhamdulillah. Ternyata Puji masih semangat ya. Kalau triple Pitagoras ini Puji nih, jagonya nih. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu kasih tahu lagi, kasih kesempatan lagi nih buat Puji. Kalau sudah tahu AC-nya panjangnya 5 satuan, berarti sinus alfanya sudah bisa ditentukan atau belum?
Sudah, Bu. Iya, menurut Puji jawabannya berapa sinus alfa? 3/5, Bu. 3/5. Yang lain gimana? Setuju, Bu. Setuju. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita buka apakah benar 3/5. Nah, ternyata benar. Di balik persegi panjang hijau ini sudah ada jawabannya ternyata. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi Nurita belum sempat ngomong ya. Sekarang Nurita udah bisa? Halo Nurita. Sudah, Bu. Nah, oke. Ya, Bu. Ibu mau tanya. Kosinus alfa itu nilainya berapa, Nurita? 4/5, Bu. 4/5. Yuk kita tengok sama-sama ya. Apakah benar 4/5? Ya, pintar. Ternyata benar 4/5. Nah, kemudian sinusnya udah, kosinusnya udah. Tangennya sekarang. Tangen Ibu mau tanya sama siapa ya? Sama Leni deh, Leni. Ya, Bu. Nggak Nah, tahu, Leni. Bu. Nggak tahu. Hai, Kenapa Bu. nggak tahu? Nggak tahu. Lupa. Ya, nanti jangan lupa ya, Lupa, catatan Bu. yang tadi yang di LKPD itu dipindahin biar nggak lupa-lupa. Sekarang siapa yang bisa bantu Leni? Ayo, siapa? Saya, Bu. Itu, ya, siapa tuh? Saya lagi, Bu. Oh, Nurita lagi. Kasih kesempatan dulu buat teman-temannya Nurita. Nanti Nurita pintar sendiri. Yuk, tangen alfanya berapa? 3/4, Bu. 3/4. Yuk, kita cek ya. 3/4 benar apa salah? Wah, ternyata benar. Berarti Maya udah paham juga ya. Nah, Ananda yang lainnya, kalau sinus, kosinus, dan tangennya sudah bisa kita temukan, untuk mencari kosekan, sekan, dan kotangennya akan lebih gampang. Karena apa? Tadi karena di hasil diskusi kelompok 2 sudah menyatakan bahwa sinus berkebalikan dengan kosekan. Kosinus berkebalikan dengan sekan ya. Ya, Bu. Dan tangen itu berkebalikan dengan kotangen. Berarti kalau sinus alfanya 3/5, kosekan alfanya berapa? 5/3, Bu. Iya, 5/3. Sekannya bagaimana? 5/4, Bu. 5/4. Kotangennya? 4/3, Bu. Ya, pintar. Nah, berarti udah mulai paham. Ibu senang sekali kalau misalkan anak-anak Ibu sudah mulai semangat lagi. Nah, kalau contoh soal sudah selesai, sudah siapkah untuk latihan? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, Ibu stop sharing dulu. Ananda silahkan angkat HP-nya. Ya, angkat HP-nya. Ada? Nah, sekarang Ibu akan kirimkan sebuah link pada kolom chat. Ananda tinggal klik linknya. kahoot.it. Ananda tinggal klik linknya atau Ananda ketik lagi di HP-nya kahoot.it. Sudah masuk Ananda di kahoot.it-nya? Sudah, Bu. Udah. Nah, sekarang di layar Ananda tampil pin kan 4984657. Masukin tuh pinnya ke dalam kahoot.it-nya. Kemudian silakan Ananda masukkan nama. Nah, di sini udah ada Legi nih. Wah, Legi yang pertama ya. Semoga nanti hasilnya Legi jadi juara pertama juga. Oke, setelah Legi ada Nora, ada Mira. Oke, udah mulai masuk nih. Ibu menunggu karena Ananda ada 11 orang. Berarti Ibu menunggu 8 orang lagi untuk bergabung. Kita start aja. Jadi silakan Ananda lihat nanti soalnya di layar. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Perhatikan gambar segitiganya. Sudah muncul kan? Nah, di layar di HP-nya, Ananda pilih mana jawaban yang benar menurut Ananda. Ayo, jangan lama-lama. Ini soal masih gampang. Udah 1 orang yang menjawab? Ananda masih bisa melihat itunya ya, layarnya. Kita end aja nih kuisnya. Kita end aja kuisnya, karena ternyata kita lihat dulu ya, karena tadi satu-satunya yang menjawab. Wah, Nora ternyata masih dapat poin ya. Nah, jadi besok untuk pertemuan berikutnya lebih ditingkatkan lagi ya kualitas jaringannya. Cari jaringan yang bagus,
Nah, ada Mira juga, ada yang sudah bergabung tadi. Ya, Bu. Nah, jadi ternyata untuk latihan kita tidak bisa pakai yang tadi, tapi padahal sebenarnya lebih seru loh kalau misalkan jadi benda itu bagus. Nggak apa-apa, nanti untuk sekarang karena waktu kita sudah mepet nih, latihan belum selesai karena tadi ada gangguan jaringan, nggak apa-apa. Soal latihannya akan Ibu kirimkan lewat WA grup kita. Jadikan latihan itu sebagai PR-nya saja ya, Ananda ya. Nggak apa-apa kan ya? Apa, Jadi Bu? Ibu juga merefleksi, Ya, Bu. Ananda merefleksi kira-kira permainan atau games yang seperti ini masih bisa digunakan atau tidak untuk pertemuan yang berikutnya. Oke. Iya, Nah, Bu. sebelum kita menutup pelajaran, berarti kita harus menyimpulkan dulu ya. Ternyata dari trigonometri yang tadi banyak manfaatnya itu, ada berapa konsep yang Ananda sudah pelajari untuk hari ini? Sinus alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Oke, itu Leni ya, sinus. Oke, udah benar. Sekarang Mira, tadi Mira sudah mencoba untuk menjawab. Setelah sinus, ada konsep apa lagi Mira? Kosinus, Bu. Kosinus. Kosinus itu gimana cara kita menentukannya? Sisi di dekat sudut per sisi miring. Iya, kalau tadi kita sudah kasih kesepakatan di samping sudut ya. Di Kalau di samping, dekat ya, sudut kan maaf, semuanya, ya trigonometri itu harus mantap konsepnya. Kalau di dekat Iya. sudut tadi hipotenusa juga di dekat sudut itunya ya kan? Iya. Nah, Ya, di samping. di samping. Terus yang ketiga Nurita. Kalau tangen, Bu, Tangan gimana cara menentukannya? tangen itu sisi yang di depan sudut per sisi yang yang datar, Bu, yang di samping sudutnya itu. Ya, di depan dibanding dengan di samping. Oke, pintar kali Nurita nih. Ya, terus tadi Puji juga mau menyampaikan konsep yang keempat, kelima, keenam gimana itu Puji? Konsep yang kelima itu sekan, Bu. Sekan. Berkebalikan dengan apa tadi? Dengan kosinus, Bu. Iya pintar. Sekan itu dengan kosinus ya. Nah, sekarang Lydia kayaknya udah sembutut aja dari tadi. Kelamaan ya Ibu ngomongnya ya. Nah, sekarang Lydia, kalau misalkan konsep yang terakhir, kotangen, itu berkebalikan dengan apa Lydia? Kebalikan dengan tangen, Bu. Iya gampang ya, kotangen dengan tangen udah pasti. Nah, jadi ada 6 konsep yang sudah kita pelajari, mulai dari sinus sampai kotangen. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas ini, tapi kalau sekarang konsep dasarnya, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, itu kita akan bahas masalah yang berhubungan dengan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, alias masalah kontekstualnya. Oke, nah untuk hari ini kita cukupkan dulu. Semoga materi yang kita bahas untuk hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda. Untuk akhir pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur, mulai. Bersyukur, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk hari ini akhirnya kelar juga pembelajaran kita. Terima kasih perhatiannya buat Ananda semuanya, walaupun sudah siang, sudah agak ngantuk-ngantuk, tapi masih tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dipersiapkan diri dengan semangat yang lebih lagi. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.